atas kesempatan yang berikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan penanganan konflik sosial dalam advokasi masyarakat, di mana merupakan suatu upaya atau strategis untuk menyelesaikan suatu perselisihan dan mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Jadi kalau kita berbicara tentang penanganan, di mana ada bahasan yang paling penting yang perlu kita kaji dalam konteks ini, itu di mana kita harus memahami konflik sosial, yaitu membedakan antara individu, kelompok, dan institusi serta memahami berbagai jenis konflik seperti konflik horizontal, vertikal, dan konflik berbasis identitas. Jadi saya akan memberikan contoh dari konflik horizontal seperti perselisihan antara suku di Papua. Sedangkan konflik vertikal seperti demonstrasi mahasiswa menuntut kebijakan pemerintah. Jadi konflik berbasis identitas seperti konflik antar agama atau antar kelompok etnis. Jadi faktor penyebab konflik itu adanya mengidentifikasi suatu akar permasalahan konflik tersebut, seperti perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, akses sumber daya, ketidakadilan sosial, diskriminasi. Contohnya ketika dalam diskriminasi itu ketika kita bisa dikatakan kamu belum siap jadi pemimpin. Jadi disitulah orang-orang akan didiskriminasi. Dan ada pun juga perubahan sosial yang lebih cepat. Contohnya konflik di agraris di Jawa disebabkan oleh perubahan lahan antara petani dan perusahaan. Sementara konflik di Papua terkait perubahan sumber daya alam seperti tambang yang ada di Papua. Jadi dampak konflik sosial yaitu ada dampak negatif konflik terhadap individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan, seperti kerugian ekonomi, kerusakan infrastruktur, trauma psikologis, dan desentralisasi sosial. Jadi di situ akan muncul peran advokasi masyarakat, yaitu adapun tujuan dari advokasi masyarakat itu menjelaskan advokasi masyarakat dalam konflik sosial, yaitu untuk memperjuangkan keadilan, memperjuangkan hak mereka atau hak asasi manusia, dan solusi damai. Contohnya ketika kita membantu korban konflik mendapatkan sebuah hukuman dan keadilan, serta mendorong dialog antar kelompok yang berkonflik. Adapun prinsip-prinsip advokasi yaitu menekankan tentang prinsip-prinsip advokasi yang etis dan profesional seperti netralitas, transparansi, partisipasi, dan non-diskriminatif. Contohnya advokat masyarakat itu harus bersikap netral dan tidak memihak salah satu pihak dalam konflik, serta melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian. Jadi disitulah prinsip atau hal yang harus kita pegang. Kemudian adapun metode advokasi, contohnya kita harus menganalisis berbagai metode dalam sebuah advokasi yang efektif dalam penanganan konflik sosial, seperti dialog,
mediasi, negosiasi, advokasi hukum, dan kampanye publik. Contohnya ketika kita berbicara tentang metode, ada pun contoh di situ. Kita harus mediasi atau dilakukan oleh pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan. Advokasi hukum dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak korban konflik. Jadi ketika kita berbicara tentang metode, kita harus perlu dulu menganalisis apa yang harus kita analisis tersebut. Jadi kita harus terlibat sebagai pihak ketiga. Dimanapun di situ ada sebuah strategi dalam penanganan konflik, yaitu pencegahan konflik, di mana kita itu membahas sebuah strategi tentang pencegahan konflik, seperti membangun dialog antar kelompok, meningkatkan toleransi dan kerukunan, serta mendorong akses yang adil terhadap sumber daya. Jadi ketika kita berbicara tentang strategi, kita harus betul-betul memprogramkan edukasi tentang toleransi antar agama dan budaya, serta program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan ekonomi. Adapun dapat berperan dalam membangun dialog antar kelompok serta menjaga kerukunan dan toleransi. Adapun tantangan dan peluang yang harus kita jalani dalam mengadvokasi konflik atau penanganan konflik tersebut, yaitu kita harus perlu mengidentifikasi tantangan dalam advokasi masyarakat dalam penanganan konflik sosial, seperti kurangannya sumber daya, akses terbatas, dan resistensi dari pihak yang berkonflik. Contohnya, kurangnya sumber daya dan akses bagi LSM untuk menjelaskan program advokasi, serta resistensi dari kelompok yang berkonflik untuk menerima solusi damai. Adapun peluang yang harus kita jalani, itu di mana kita harus menganalisis peluang untuk meningkatkan efektivitas advokasi masyarakat, seperti kolaborasi antar lembaga, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kapasitas advokasi. Contohnya, kolaborasi antar lembaga untuk mengoptimalkan sumber daya dan akses, yaitu pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, dan pelatihan bagi advokat masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka. Jadi ketika kita membahas tentang penanganan suatu konflik dalam advokasi masyarakat, kita harus memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika konflik, apa yang harus kita tangani di situ, itu atau di mana kita harus mendalam lebih mendalam tentang dinamika konflik tersebut yang mereka alami, supaya ketika konflik kita harus perlu adanya sebuah strategi dalam penyelesaian dan peran berbagai strategi advokasi yang efektif dapat membantu atau membangun perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi penanganan konflik tersebut itu kita harus perlu dulu menganalisis apa yang terjadi dalam konflik tersebut, apa yang mereka alami, apa yang mereka
apa yang mereka permasalahkan di situ. Jadi kita harus perlu menganalisis dampak tersebut dalam mengadvokasi permasalahan atau yang terjadi dalam masyarakat. Jadi kita harus perlu membangun komunikasi antar individu, terutama kita harus berkomunikasi kepada pemerintah tersebut supaya dalam penanganan konflik tersebut tidak hanya diselesaikan oleh satu orang, tetapi bisa diselesaikan oleh beberapa orang. Contohnya kita harus melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian masalah. Jadi ketika kita membahas sebuah penanganan konflik tersebut dalam mengadvokasi penanganan permasalahan yang ada dalam masyarakat, kita perlu melibatkan berbagai strategi dalam penanganan konflik tersebut supaya ketika kita berada dalam konflik tersebut tidak terus menimbulkan permasalahan, tetapi kita harus membangun sebuah dialog antar kelompok untuk meningkatkan sebuah pemahaman yang sama dalam sebuah masyarakat. Jadi ketika ada permasalahan tersebut, baik antar agama, antar kelompok yang mengalami konflik tersebut, kita harus perlu ada sebuah resolusi. Jadi ada negosiasi antar orang yang berkonflik tersebut dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi yang harus kita pegang bahwa membangun sebuah hubungan itu kita harus melibatkan berbagai. Contohnya ketika ada permasalahan, jangan kita hanya selesaikan oleh 1-2 orang, tetapi kita harus melibatkan berbagai orang atau semua orang supaya mereka tahu apa yang kita lakukan, apa yang mereka yang harus kita buat supaya mendorong kita untuk saling melakukan atau menyelesaikan suatu konflik serta membangun budaya damai dalam masyarakat. Jadi kita harus perlu juga untuk rukun dalam sebuah masyarakat. Jadi kita harus menganalisis dulu apa yang advokasi masyarakat, seperti adanya kolaborasi